Shalom Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Apa kabar? Semoga Bapak Ibu dan Saudara saat ini sedang berada dalam keadaan yang baik ya, sama seperti saya saat ini. Nah Bapak Ibu dan Saudara, hari ini kita akan mendengarkan renungan dengan tema Stop Membanding-bandingkan. Namun sebelum kita mendengarkan renungan, marilah kita berdoa terlebih dahulu untuk menyiapkan hati kita. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, Allah yang baik, kami bersyukur Tuhan untuk berkat dan kemurahan-Mu di dalam kehidupan kami. Kami juga bersyukur kalau pagi hari ini kami boleh bangun dengan semangat yang baru yang Engkau berikan kepada kami. Tuhan Yesus, saat ini kami hendak mendengarkan renungan-Mu, kiranya Tuhan menyiapkan hati dan pikiran kami, sehingga firman ini boleh kami sungguh terima di dalam hati kami dan boleh kami terapkan di dalam kehidupan kami, sehingga nantinya boleh menjadi berkat. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Bapak Ibu dan Saudara, hari ini tema renungan adalah stop membanding-bandingkan dengan konteks membandingkan anak. Nah, tapi karena saya masih muda dan belum pernah punya anak, maka saya akan menyampaikan renungan dari konteks seorang anak yang pernah mengalami dibanding-bandingkan oleh orang tuanya. Dulu saat saya kecil, saya pernah dibanding-bandingkan. Karena kebetulan saya juga punya saudara sepupu yang umurnya sama dengan saya. Jadi kami setingkat ya Bapak Ibu. Dan kebetulan itu ada 2 sepupu. Jadi kami bertiga berada dalam tingkat yang sama. Jadi seringkali kami dibandingkan gitu. Nah saat itu saya muak Bapak Ibu, dan saya memberontak kepada orang tua saya. Saya memberontak dan saya katakan, kenapa sih membandingkan saya dengan anak A dan B? Kenapa sih membandingkan saya dengan mereka? Memangnya kalian sudah bisa menjadi orang tua yang sama dengan orang tuanya A dan B? Memangnya kalian sudah mampu memfasilitasi saya sama seperti cara orang tua A dan B memfasilitasi mereka? Nah, pada akhirnya ini menjadi hal yang buruk ya Bapak Ibu. Namun kemudian kami sama-sama berevaluasi diri, dan orang tua saya dan saya akhirnya memutuskan untuk tidak lagi menggunakan cara membanding-bandingkan untuk memotivasi diri saya menjadi lebih baik gitu. Jadi kita stop mengkomunikasikan hal-hal dengan cara membandingkan gitu. Perkara membandingkan itu seperti pedang bermata dua ya Bapak Ibu. Kemungkinan ini bisa memotivasi anak untuk menjadi lebih baik, dan ini mungkin adalah harapan orang tua saya ketika mereka membandingkan saya gitu. Namun ini juga bisa menjadi batu sandungan yang mana akan melemahkan mental anak gitu. Nah, setelah saya membaca sebuah artikel Bapak Ibu dari Huffington Post, di sana ada sebuah studi yang mengatakan bahwa ternyata membandingkan anak itu malah lebih membawa banyak dampak negatif daripada positifnya Bapak Ibu. Positifnya itu tadi bisa menjadi motivasi untuk anak berubah menjadi lebih baik. Namun negatifnya itu lebih banyak Bapak Ibu, seperti contohnya menumbuhkan iri hati, menumbuhkan rasa minder di dalam hati anak, kemudian bisa merusak hubungan seperti apa yang saya alami waktu saya kecil itu ya. Saya malah menjadi berantem dengan orang tua saya gitu. Dan bahkan dapat menurunkan nilai diri anak gitu ketika mereka minder gitu. Akhirnya mereka selalu merasa bahwa oh sepertinya A dan B jauh lebih baik daripada saya deh, sepertinya saya tidak mampu menjadi seperti mereka deh, sepertinya saya selalu ada di belakang mereka deh, seperti itu. Dan ini tidak baik Bapak Ibu, karena pada akhirnya akan rusak mental anak ya. Saya yakin setiap orang tua itu memiliki niat yang baik atas anaknya. Mereka mungkin membanding-bandingkan anak karena mereka ingin memotivasi mereka, anak-anak mereka menjadi lebih baik gitu. Namun ternyata komunikasi dengan cara membanding-bandingkan inilah yang salah gitu. Motivasi orang tua untuk anak-anaknya menjadi jauh lebih baik dari hari ke hari ini nggak ada salahnya sama sekali Bapak Ibu. Namun ketika dikomunikasikan dengan cara yang salah, yaitu membanding-bandingkan, akan tersampaikan salah juga kepada anak-anaknya. Sama seperti apa yang saya alami. Saya merasa bukan didukung, malah jauh lebih seperti orang tua saya kok tidak bersyukur memiliki saya gitu. Nah, akhirnya motivasi yang positif dari orang tua tadi jatuhnya menjadi negatif ditangkap oleh anak-anaknya dan bisa merusak hubungan antara orang tua dan anak. Bapak Ibu, dari perspektif firman Tuhan, pasti kita sering mendengar bahwa setiap ciptaan Tuhan adalah ciptaan yang unik dan mempunyai tujuan yang dirancang baik bagi setiap individunya.
Tidak ada anak yang lahir di bumi tanpa sebuah potensi yang Tuhan perlengkapi atas diri mereka. Dan ini kita perlu yakini bersama ya, bahwa setiap anak itu memiliki potensi dan keunikan masing-masing gitu. Oleh karena itu, kita bisa menyimpulkan bahwa anak adalah pemberian Tuhan yang sempurna dan mendatangkan kebaikan melalui potensi dan jalan hidupnya masing-masing. Nah, kalau kita membuka Matius pasal yang ke-25, di sana kita temukan perumpamaan mengenai pembagian talenta. Namun saat ini kita mau rubah sedikit, itu menjadi perspektif anak yang dititipkan kepada orang tua, bukan talenta yang dititipkan ya, tapi anak yang dititipkan kepada orang tua, karena anak juga merupakan berkat gitu. Anak sebagai berkat yang dititipkan kepada orang tua untuk dikembangkan oleh orang tuanya, untuk dikembangkan bersama dan dirawat gitu ya. Nah, kita perlu ingat dalam perumpamaan ini bahwa Tuhan tuh menginginkan talenta untuk dirawat dan dikembangkan. Demikian juga dengan anak-anak ya Bapak Ibu. Perlu kita kembangkan dalam kapasitasnya masing-masing. Dalam perumpamaan ini kan ada yang diberi talenta banyak dan ada yang diberi talenta sedikit gitu. Demikian juga dengan anak-anak yang dititipkan kepada Tuhan, itu memiliki kapasitasnya masing-masing, potensinya masing-masing, dan orang tua perlu percaya pada Tuhan bahwa kehadiran anak di keluarga kita itu pasti dengan maksud dan tujuan tertentu dari Tuhan yang Tuhan sudah tetapkan bahkan sebelum anak ini hadir di dalam keluarga kita. Oleh karena itu, Bapak Ibu perlu yakin dan percaya bahwa setiap anak itu punya potensi dan kelebihannya masing-masing, punya kekurangan dan kelebihannya masing-masing yang perlu kita rawat, kita kembangkan, kita hargai pendapat mereka ya di dalam kehidupan kita gitu. Karena kita yakin bahwa Tuhan pun juga sudah memberikan mereka di dalam keluarga kita dengan potensi dan kapasitasnya masing-masing gitu. Jadi tidak baik jika kita membanding-bandingkan apa yang sudah Tuhan titipkan kepada kita gitu. Albert Einstein, seorang ilmuwan Bapak Ibu, pernah mengatakan demikian, semua orang itu jenius, tapi ketika kita menilai ikan dari bagaimana ia memanjat pohon, maka ikan itu akan percaya seumur hidupnya bahwa ia bodoh. Demikian juga dengan seandainya ada citah, monyet, dan ikan hidup bersama. Kita tidak bisa menyuruh mereka dalam perlombaan yang sama. Contohnya kita menyuruh citah dan monyet dan ikan untuk berlomba berenang dalam berenang. Itu tidak mungkin, pasti ikan yang menang dan monyet serta citah akan merasa diri mereka tuh kurang, diri mereka tuh tidak spesial gitu ya. Padahal ketika kita menyuruh mereka lomba berlari, tentu saja ikan yang kalah, ikan tidak bisa berlari. Atau kita menyuruh mereka untuk lomba memanjat pohon, tentu saja monyet yang akan merasa menang gitu. Demikian juga dengan anak-anak Bapak Ibu, mereka punya potensi dan kelebihan masing-masing yang tidak bisa dibandingkan satu dengan yang lainnya gitu. Tidak hanya dalam hal akademik ataupun dalam hal bermusik ataupun dalam hal seni gitu ya Bapak Ibu, kita bisa membandingkan. Karena setiap anak itu punya potensinya masing-masing. Mungkin saya tidak bisa masuk 10 besar terus, ranking 10 besar di kelas. Namun mungkin saya punya potensi lain dalam bermain musik gitu. Mungkin saya tidak bisa desain, tapi saya punya potensi yang lain, seperti contohnya dalam public speaking gitu. Jadi jangan pernah membandingkan anak dalam satu sektor yang sama saja. Kalau misalkan saya tidak bisa melukis, bukan berarti saya bodoh. Kalau saya tidak bisa bermain musik, bukan berarti saya tidak punya talenta. Oleh karena itu, orang tua perlu fokus pada apa yang menjadi potensi dan kelebihan anak yang sudah Tuhan titipkan kepada kita, bukannya malah membandingkan mereka dengan potensi anak-anak lain yang dimiliki oleh anak-anak lain gitu ya Bapak Ibu. Oleh karena itu, marilah kita belajar untuk menyampaikan motivasi yang tadi orang tua ingin sampaikan ya. Sebenarnya itu motivasi yang baik, ingin anaknya jauh lebih baik dari hari ke hari. Namun marilah kita kemas motivasi orang tua tadi, hal-hal positif tadi dengan cara komunikasi yang baik. Kita representasikan dengan memfasilitasi mereka, mendukung mereka dalam setiap cita-cita dan potensi mereka, dan bukannya membandingkan mereka dan melemahkan mental mereka. Karena setiap anak itu baik dan indah dalam porsinya masing-masing. Setiap anak punya mangkoknya sendiri, punya bentuknya sendiri, yang tentunya perlu kita isi dan kita fasilitasi, namun juga dengan cetakannya sendiri. Selamat menjalani kehidupan hari ini dan Tuhan Yesus memberkati.